Seburuk-buruknya direktur salah satu rumah sakit korporat adalah yang dengan sengaja berusaha untuk melengsarkan salah satu staf demi diganti dengan staf yang dia bawa dari rumah sakit dia yang sebelumnya. Intinya, dia ingin membuat kerajaan baru dengan orang-orang pilihan dia, dasar wanita toksik. Ini adalah salah satu tweet yang gua baca, dan itu relate banget yang gua rasa ya, dengan apa yang gua alami. Kenalin, gua salah satu karyawan yang diputus hubungan kontrak setelah gua 4 tahun bekerja. Gue nggak tahu salah gue di mana. Yang pasti mereka punya kebijakan untuk menggantikan gue dengan alasan mereka punya efisiensi. Tapi setelah itu, mereka mencari orang dengan kualifikasi yang sama seperti gue. Jadi sebenarnya mereka ingin nyingkirin gue. Cuma karena orang ini mau mainnya halus, jadi dia pakai orang lain, dia pakai tangan orang lain buat nyingkirin gue. Itu tuh salah satu cara yang paling licik yang pernah gue temuin selama gue kerja di rumah sakit. Jadi ceritanya tuh gini, gue kerja di sebuah corporate yang lumayan lah di Kalimantan. Mungkin orang-orang pada tahu, tapi gue nggak akan sebut nama corporate-nya apa, karena itu akan dianggap melanggar, dan itu juga akan bermasalah ke depannya. Jadi, pada suatu hari, gue dipanggil sama HRD gue. Kita ngomong di sebuah ruangan tertutup. Dan gue sih ketawa-ketawa aja, kayak, ya kita have fun lah, kita kayak apalah gitu. Kemudian gue dipanggil, gue dikasih tahu, kita duduk bareng. Dia bilang dengan logat ya khas HRD banget lah, karena gue tahu nih orang baru, jadi is okay lah gitu. Kayak kita nggak pernah kerja aja gitu. Jadi dia bilang gini, Mas gitu kan, dia panggil. Jadi corporate atau perusahaan kita itu punya kebijakan untuk mengurangi jumlah karyawan. Karena gue tahu juga nih, karena pada saat itu ekonomi lagi nggak bagus, jadi oke lah gitulah. Karena di ruangan tersebut, Mas kan ada 2 orang nih. Jadi pihak corporate pengennya cuma 1 orang doang. Oke, gue bilang oke lah. Jadi pihak corporate itu pengen Masnya balik jadi tenaga medis kembali. Oh oke lah, gue paham lah itu. Karena gue tuh udah nggak jadi nakes selama 5 tahun. Gue nggak ngurus SIP. Ya karena gue pikir ya udahlah, kita cari kerja yang lain aja. Nah, pihak corporate pengennya Mas balik jadi tenaga medis, kemudian mengurus surat izin untuk berpraktik kembali jadi tenaga medis. Setelah itu, oke, kita kasih jangka waktu Mas 1 bulan ya. Ini kan Masnya udah kontrak mau lanjut tahun ke-5. Kalau misalnya dalam perjalanan ternyata Mas nggak bisa ngurus SIP tersebut, jadinya kontrak kita putus, kita udah nggak punya hubungan kerja lagi. Oke lah, gue bilangin. Setelah beberapa waktu, gue coba dibantu sama teman-teman yang gue yang baik tuh. Akhirnya mereka bantu, ternyata nggak bisa. Bahkan sampai kepala bidang gue juga bilang, wah ini Mas kayaknya nggak bisa, lu mesti ke sebuah organisasi buat konfirmasi ini semua, karena secara online kita nggak bisa. Kita udah berjuang semaksimal mungkin, dan gue juga tahu mereka tuh kerjanya keras banget. Gue salut sama mereka. Kemudian mereka bilang, oke, Mas coba nanti ke sana dalam beberapa hari ini ya. Oke, gue datang, gue konfirmasi di sebuah instansi, ternyata nggak bisa. Lu mesti ikut ujian, karena lu udah 5 tahun nggak ngurus SIP lu, jadi lu mesti ikut uji kompetensi. Akhirnya gue kabarin, bos ini nggak bisa, gue harus ikut uji kompetensi. Sedangkan jangka waktu yang dikasih adalah gue 1 bulan. Ternyata gue ujian itu bulan depannya lagi, berarti udah nggak bisa dong. Ya oke lah. Akhirnya gue konfirmasi sama HRD gue. Dia bilang, Mas ini sesuai perjanjian kita sebelumnya ya, ternyata kita nggak bisa lanjut. Oke, gue bilangin, yang gak ada masalah lah, karena ini juga ternyata ada kebijakan dari korporasi gue. Akhirnya gue ngurus pengunduran diri gue tuh. Ya kalau gue anggap sih karena gak diperpanjang kontrak ya, kenapa gue yang suruh ngundurin, tapi itu mungkin di next berikutnya. Kemudian gue ngurus selesai. Udah, ketika urusan sudah selesai semua, clearance, akhirnya 2 hari kemudian, lu tau nggak, gue ngeliat status WhatsApp teman gue. Mereka mencari orang yang punya kompetensi yang sama kayak punya gue. Sial. Jadi ini maksudnya apa? Gue bilangin. Apakah mereka mau nyingkirin gue? Sehingga karena mereka nggak suka atau bagaimanapun, lu ngomong lah. Kita ini udah orang-orang yang sudah lama gitu loh. Gue udah 4 tahun jalan bareng sama kalian. Kok kalian kayak gitu? Kayak jadi orang lain gitu. Kalau misalnya lu bilang, lu Mas KPI lu kayaknya nggak memadain deh. Ada beberapa hal yang lu kayaknya nggak bagus gitu. Lu dipanggil ini, kita fair gitu loh. Kayaknya lu nggak bisa di bidang ini, lu mesti ubah gitu loh. Dan lu mau nggak pindah kayak gini nih? Ternyata bini gua, dia bilang seharusnya bidang yang lu pegang itu tidak berhubungan dengan ya sesuatu itu, sehingga lu masih bisa di bidang itu, sehingga ketika lu lagi ngurus lu masih bisa pegang itu bidang. Kemudian ketika udah selesai lu tinggal mutasi doang. Kayaknya lu disingkirin. Sial memang, tapi ya dalam hati ya gua tuh sakit hati banget. Tapi gue pikir kalau gue cuma sakit hati doang, kayaknya ini nggak pas deh. Mending gue cerita sama teman-teman gue secara online. Kayaknya ini bakal menjadi hal yang menarik. Thank you udah dengar, udah hampir 6 menit, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. See ya.